Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anggita. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat yang membahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa disingkat dengan KKN. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang korupsi, sejarah dan perkembangan korupsi. Jika diteliti dengan baik, bahwa kita tahu korupsi itu telah berakar dari jauh masa ke masa. Tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di negara lain juga melakukan hal yang sama. Mohtar Lubis menjelaskan dengan amat rinci bagaimana awal mula kelahiran korupsi sejak masa feodalisme masih berkuasa hingga ke masyarakat modern dengan bentuk-bentuk yang semakin beragam. Nah, sejarah panjang koruptor dan fakta semakin sulitnya mendeteksi fenomena yang ada dari kasus-kasus korupsi ini. Di Indonesia, korupsi itu telah menjadi kebiasaan sejak masa lampau dan juga telah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan korupsi mengalami perkembangan baik dari perbuatan ataupun jumlah uang yang ada di negara tersebut. Nah, perkembangan korupsi itu ada dua. Yang pertama, perkembangan perbuatan. Nah, perkembangan perbuatan ini, korupsi itu bergeser pada partai politik serta hasil dukungan partai politik tersebut. Yang paling menonjol, perbuatan korupsi dilakukan oleh anggota DPR yang terutama duduk di bagian anggaran yang berusaha untuk mendapatkan uang korupsi sebanyak mungkin untuk membiayai partai pendukungnya supaya partai mereka inginkan. Jadi para pendukungnya itu dibayar untuk memilih mereka supaya partainya itu berada di posisi yang mereka inginkan. Yang kedua itu korupsi sistematis. Nah, korupsi sistematis ini korupsi yang tidak hanya melibatkan dua orang, namun ada beberapa pihak yang juga ikut andil dalam korupsi. Jadi jaringan yang korupsi sistematis ini jaringan yang terkoordinasi dengan baik. Jadi disusun dengan sebaik-baiknya. Korupsi ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan dari negara maupun masyarakatnya. Karena ditinjau dari aspek normatif, korupsi ini merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran yang merangkai kata untuk perubahan yang mudah, namun melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan serta keberanian untuk mendobrak pilar-pilar korupsi ini menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi korupsi ini tindakan yang sangat merugikan, tidak hanya merugikan negara, namun masyarakat yang ada di negara tersebut juga ikut merasakan hal negatif dari perbuatan korupsi ini. Sebab akibat adanya korupsi ini terdapat aspek individu. Nah, seseorang itu dapat melakukan korupsi bisa berupa dorongan dalam dirinya ataupun keinginan atau kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa dorongan manusia untuk melakukan korupsi. Yang pertama itu aspek perilaku individu. Jadi aspek perilaku individu ini sudah ada niatan dari individu tersebut untuk melakukan korupsi ini dari dorongan dirinya sendiri untuk memperkaya dirinya dari hasil korupsi yang dia jalankan tersebut. Yang kedua, aspek organisasi. Nah, misalnya seperti tadi yang ada di partai yang mereka korupsi sebanyak-banyaknya untuk menguntungkan mereka yang ada di partai-partai tersebut. Yang ketiga itu aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berbeda. Nah, jadi korupsi itu bisa terjadi akibat dari masyarakat, dari tempat individu dan organisasi yang berbeda. Menurut Gunar Mursal yang dikutip oleh Andi Hamzah, korupsi itu tidak pernah membawa hal yang positif. Semuanya
berujung negatif. Yang pertama itu korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional. Yang kedua, korupsi itu mempertajam permasalahan masyarakat yang plural, sedangkan bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah karena turunnya martabat pemerintah. Tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik. Yang ketiga, merupakan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesenjangan untuk memperlambat proses administrasi. Dengan demikian, orang tersebut dapat menerima uang itu di samping pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan untuk memperlambat karena alasan-alasan yang sama. Terus solusi yang bisa dilakukan untuk penanggulangan dari korupsi ini, Kartono dalam tahun 1983 menyarankan penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama, adanya dari rakyat tersebut untuk memikul tanggung jawab melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Jadi masyarakat di tanggung jawab yang ada di sekitar mereka, misalnya ada orang yang kita tahu itu korupsi, jadi jangan bersifat acuh tak acuh, malahan kita hanya berani ngomong di belakang tapi tidak ada menunjukkan perbuatan yang harus kita lakukan untuk menghentikan korupsi tersebut. Yang kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Jadi harus mengutamakan kepentingan nasional, bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketiga, para pemimpin atau pejabat itu memberikan teladan dan memberantas serta menindak korupsi. Jadi diharapkan para pemimpin dan pejabat itu memberikan sifat yang baik kepada para bawahannya untuk memberantas korupsi dan menindak korupsi ini dengan sungguh-sungguh. Terus para pemimpin pejabat memberikan teladan memberantas dan menindak korupsi. Nah, para pejabat itu harus memberikan teladan yang baik bagi bawah-bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut, bukan malah ikut melakukan korupsi. Terus yang keempat itu adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, berantas dan menghukum tindakan korupsi. Jadi adanya sanksi dan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya, namun hukuman yang berat untuk tindakan korupsi ini agar tidak ada terjadi hal tersebut. Terus menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Nah, sebenarnya penanggulangan ini sangat sulit karena sudah banyak sekali aparatur pemerintah yang tidak jujur karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan tindakan yang tidak baik itu karena untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Nah, itu penjelasan dari korupsi. Nah, yang kedua ini kolusi. Nah, sejarah dan perkembangan kolusi. Kolusi ini diambil dari bahasa Latin yaitu collusio yang berarti kesepakatan atau rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Kata ini berkembang menjadi sebuah tren yang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha, pemerataan berupa antara pejabat dan pengusaha. Nah, kegiatan kolusi ini bisa tanpa rencana, tapi dapat pula karena direncanakan. Tergantung situasi yang memungkinkan dan kondisinya itu bisa diatur. Itu tergantung pada suasananya. Nah, misalnya ketika ada pihak tertentu secara sengaja untuk tidak mengetahui kejahatan pihak lainnya, kemudian pihak yang melakukan kejahatan ini tidak menyebarkan dan memberi tawaran kerjasama kepada pihak lain,
yang mengetahui kolusi terjadi atau tidak tergantung pada pihak yang mendapatkan tawaran kerjasama, karena pada dasarnya kolusi ini adalah kegiatan yang ilegal yang menguntungkan, sangat sering ditawarkan untuk menguntungkan diri sendiri, dan kemudian terjadilah kerjasama yang bergantung serta menguntungkan. Perkembangan kolusi sampai saat ini semakin menjadi-jadi karena tidak ada kejujuran lagi untuk sekarang ini. Maka banyak terjadi kejahatan politik yang bakal melibatkan pemimpin-pemimpin tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Mereka melakukan kolusi itu hanya untuk memandang kekayaan pada diri mereka. Hasrat mereka yang ingin kaya dengan cara apapun tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Yang penting dia mementingkan dirinya sendiri. Nah, sebab akibat kolusi ini, penyebab seseorang bisa melakukan kolusi karena tergodanya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses mereka untuk menuju kekayaan itu tidak bisa diperoleh dengan cara yang sebentar. Jadi dengan adanya kolusi ini, mereka bisa mencapai kekayaan tersebut dengan cara yang singkat. Sebab itulah mereka melakukan kolusi. Nah, yang pertama itu dalam masyarakat, impitan ekonomi seperti gaji yang lebih kecil dari kebutuhan yang makin besar, latar belakang kebudayaan atau kultur kerjasama atau lingkungan tempat tinggalnya. Terus sebabnya itu hukum positif yang tidak tegas dan kurang konsistennya. Hukum untuk perbuatan kolusi ini tidak ditindak tegas dan tidak konsisten. Jadi orang yang melakukan kolusi ini akan merasa bahwa tidak ada hukuman yang seberat untuk tindakan ini. Jadi mereka acuh tak acuh dalam hal tersebut. Yang ketiga, munculnya keinginan menyalahgunakan kewenangan dengan norma agama yang semakin luntur. Nah, karena agama yang sudah semakin luntur inilah perbuatan mereka itu jadi tidak ada hal positifnya lagi. Terus yang terakhir ini masalah ekonomi. Nah, kita juga sudah tahu masalah ekonomi serta hambatan dari kehidupan mereka yang mendorong mereka untuk melakukan tersebut, karena banyak tuntutan dari keluarga mereka atau dan hal sebagainya. Lalu dampak dari kolusi ini yang terus-menerus terjadi menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi banyak pihak. Akibatnya terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Jadi akibatnya itu terjadi kesenjangan sosial di masyarakat serta tidak ada keadilan lagi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua itu proses demokrasi yang menjadi terganggu karena adanya pelanggaran hak-hak warga negara. Terus pertumbuhan dan ekonomi menjadi terhambat sehingga kemiskinan itu menjadi semakin meningkat. Selanjutnya terjadi pemborosan terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber ekonomi. Lalu penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan kesengsaraan bagi pihak yang lain. Jadi kesalahan kekuasaan yang dilakukan seseorang itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi pihak lainnya. Yang terakhir, yang terusnya itu rusaknya moral masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat semakin menghilang. Jadi moral masyarakat itu sudah tidak ada lagi. Nah, itulah dampak dari kolusi. Nah, selanjutnya solusi penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dari kolusi. Yang pertama itu menumbuhkan rasa kebanggaan pada diri seseorang atas jabatan dan pekerjaannya. Jadi mereka itu bangga pada
pada jabatan mereka dan pekerjaan mereka. Terus menumbuhkan keteladanan serta pelaku pimpinan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan dan penilaian dari kebijakan. Nah, menumbuhkan keteladanan ini baik sekali untuk para pemimpin agar para pemimpin itu bisa memasyarakatkan pandangan serta penilaian dari sekitarnya. Terus yang terakhir itu membangun serta menyebarkan etos pejabat dan pegawai yang baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi atau milik perusahaan milik negara. Nah, itu beberapa penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kolusi. Yang terakhir itu tentang nepotisme. Sejarah dan perkembangan nepotisme. Nepotisme ini berasal dari kata Latin nepos yang memiliki arti keponakan atau cucu. Jika disimpulkan bahwa nepotisme ini sikap pilih kasih dengan lebih mementingkan orang-orang terdekat atau kerabat dari segala urusan sehingga tidak memandang nilai ataupun kemampuan seseorang yang tidak di dekatnya. Biasanya nepotisme ini identik dengan orang-orang yang besar seperti pejabat, direktur dan sebagainya. Jadi nepotisme ini lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya untuk bisa ikut dalam perusahaan yang mereka pimpin. Jadi dia tidak mementingkan kemampuan dari orang lain, tapi dia menguntungkan untuk diri sendirinya bahkan keluarga dan sekitarnya. Jadi nepotisme ini bahkan sudah terjadi dari sejak masa khalifah yang dirintis oleh Utsman bin Affan. Jadi yang dunia Islam bisa terpecah belah karena kecenderungan Utsman yang nepotisme, yang pejabat-pejabat tinggi negara yang diangkatnya pada saat itu pada umumnya adalah anggota keluarga, kerabat, dan sahabat dekatnya. Jadi para pemimpin-pemimpin di bawahannya itu dia lebih mengutamakan orang-orang yang terdekatnya. Jadi sistem nepotisme ini lebih mementingkan istilahnya lebih mementingkan keturunan mereka, teman-teman kerabat mereka daripada orang lain. Sampai saat ini nepotisme semakin berkembang. Pembenaran tindakan nepotisme semacam ini dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara memakai praktik tersebut, seperti di negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini sudah marak sekali adanya nepotisme. Sebab akibat dari nepotisme ini banyak sekali. Penyebab terjadinya seseorang melakukan nepotisme ini karena ingin mengkayakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka tanpa memikirkan orang lain. Adanya ikatan kekeluargaan yang terlalu mendalam, munculnya keinginan nepotisme pada diri seseorang, dan mereka berpikir jika keluarga atau kerabatnya yang menjadi jabatan atau posisi yang ada di tempat kerjanya, maka apapun yang dilakukan di tempat kerja tersebut tidak akan ketahuan karena mereka bebas melakukannya, karena dipikirnya juga orang-orang terdekatnya pun bisa ikut serta dalam apapun yang mereka lakukan. Jadi nepotisme ini semakin merajalela. Nah, beberapa akibat dari nepotisme itu, yang pertama, individu yang mempunyai kemampuan tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi adanya nepotisme ini, seseorang yang mempunyai kemampuan ini tidak dipandang. Bahkan banyak sekali yang mempunyai kemampuan ini tidak mendapatkan pekerjaan karena sistem nepotisme tersebut. Terus meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Jadi adanya nepotisme ini mengakibatkan seseorang itu pengangguran karena tidak adanya orang dalam. Bagi mereka tidak mungkin bisa mendapat kerja karena yang sekarang lebih dipentingkan itu adalah orang dalam, karena orang dalam itu mengambil keluarga terdekat mereka, sehingga seseorang yang mempunyai kemampuan, yang benar-benar mempunyai kemampuan tidak ada kesempatan untuk bekerja. Dari tidak ada kesempatan bekerja, maka kemiskinan pun semakin meningkat. Terus ketidakadilan yang terus-menerus yang dirasakan orang lain yang seharusnya diberi kesempatan tetapi tidak bisa untuk mengembangkan karirnya karena suatu perusahaan mengembangkan nepotisme. Sebab itu
seseorang merasa tidak adanya keadilan bagi mereka karena tidak bisa mengembangkan karir yang ada pada diri mereka, padahal mereka merasa mempunyai kemampuan. Terus turunnya motivasi kerja dan kinerja mereka yang ingin kerja melalui jalur resmi atau jalur panggilan untuk tes untuk bekerja di perusahaan tersebut. Mereka tidak mempunyai motivasi lagi karena mereka berpikir tidak ada kesempatan untuk mereka masuk di perusahaan tersebut karena sudah pasti yang bekerja di tempat itu yang diutamakan adalah kerabat-kerabat dan orang-orang terdekat dari pimpinan tersebut. Nah, itu sebab akibat dari nepotisme. Nah, solusi penanggulangan dari nepotisme itu ada beberapa yang bisa dilakukan supaya tidak nepotisme ini tidak semakin menjadi-jadi. Yang pertama itu menimbulkan sikap adil dan kejujuran di setiap pemimpin. Mungkin ini sangat sulit karena kebanyakan nepotisme ini sudah mendarah daging di kalangan karena mereka lebih mengutamakan orang-orang terdekat mereka untuk bekerja daripada mengutamakan orang lain yang mempunyai kemampuan. Jadi kita harus ikut andil untuk menimbulkan sikap adil dan kejujuran pada setiap pemimpin yang ada di perusahaan. Terus memberikan hukuman bagi yang melakukan nepotisme. Jadi mungkin nepotisme ini tidak ada hukum yang resmi untuk perbuatan nepotisme ini, tapi dengan adanya memberikan hukuman bagi yang melakukan nepotisme mungkin akan mengurangi kegiatan nepotisme ini, karena kalau ada hukuman seseorang pasti tidak berani untuk melakukan nepotisme karena mereka takut untuk dipenjarakan. Terus di setiap perusahaan harus membuat dan mengatur hubungan kerabat agar tidak terjadi nepotisme dalam perusahaan. Jadi sebisa mungkin perusahaan itu harus membuat dan mengatur bahwa di dalam suatu perusahaan itu tidak ada hubungan atau kerabat yang bisa dipekerjakan di tempat tersebut agar tidak terjadinya nepotisme. Terus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini hal yang paling penting untuk di setiap perusahaan, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dari Pancasila itu kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Menumbuhkan keteladanan dari para pelaku, pimpinan, serta atasan yang lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan. Terus yang terakhir, sebelum diterima kerja harus ada uji kemampuan pada para pelamar kerja. Dengan begitu, maka memilih karyawan untuk bekerja yang mempunyai kemampuan, bukan mengandalkan orang dalam, tapi mengandalkan kemampuan yang ada pada diri orang tersebut. Jadi dari penjelasan tersebut yang saya bahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah perbuatan yang tidak baik karena itu sangat merugikan negara maupun orang lain. Nah, kita sebagai penerus bangsa harus bisa mencegah terjadinya dari KKN ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kalau bukan kita lagi, siapa yang bisa menghentikan ke perbuatan tersebut? Itu sangat hal yang tidak baik karena sangat merugikan orang lain, merugikan negara, bahkan merugikan diri sendiri. Karena itu kalau kita sudah melakukan hal tersebut, sudah pasti sulit untuk menghilangkannya karena sudah terbiasa untuk berbuat seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.